Percayalah, kekuatan, yakin, itu dahsyat. Kita sering mendengar kata, yakin. Tapi apakah kita benar-benar memahami seberapa besar kekuatannya? Banyak orang menganggap yakin itu sekadar percaya diri, sekadar optimisme, atau bahkan hanya sekadar sugesti positif. Padahal, kekuatan yakin jauh lebih dalam dari itu. Yakin adalah energi yang bisa mengubah arah hidup seseorang, membuat yang tampaknya mustahil menjadi mungkin, dan menyingkirkan batasan yang kita kira tidak bisa dilewati. Pernahkah kamu melihat seseorang yang tampaknya biasa saja, tanpa kelebihan mencolok, tapi hidupnya penuh pencapaian luar biasa? Sementara ada juga orang dengan segala keunggulan, kepintaran, modal, koneksi, tapi tetap saja stagnan, bahkan gagal. Perbedaannya seringkali ada pada satu hal, keyakinan. Keyakinan bukan hanya soal berpikir positif atau sekadar berharap. Keyakinan adalah bahan bakar yang membuat seseorang terus bergerak meskipun jalannya gelap, meskipun tantangannya besar, meskipun seakan-akan tidak ada jalan keluar. Ketika seseorang benar-benar yakin akan sesuatu, pikirannya mulai bekerja secara berbeda. Otaknya mencari solusi, bukan alasan. Jika seseorang yakin bisa berhasil, maka secara tidak sadar ia akan bertindak dengan cara yang mendukung keyakinannya itu. Berbeda dengan mereka yang ragu-ragu. Sekecil apapun keraguan, ia akan menjadi seperti pasir yang masuk ke dalam mesin, menghambat, memperlambat, dan pada akhirnya bisa menghentikan semuanya. Coba kita pikirkan sejenak. Dalam kehidupan sehari-hari, berapa banyak keputusan yang kita tunda hanya karena kita tidak yakin? Berapa banyak kesempatan yang kita lewatkan karena kita merasa tidak cukup siap, tidak cukup mampu, atau tidak cukup beruntung? Di sisi lain, orang-orang yang yakin tidak menunggu kesempurnaan. Mereka melangkah meskipun belum tahu segalanya. Mereka mencoba meskipun ada risiko gagal. Tapi justru karena mereka yakin, mereka menemukan jalan yang bahkan sebelumnya tidak mereka lihat. Keyakinan adalah sesuatu yang seringkali melampaui logika. Ia bukan tentang bukti yang ada di depan mata, tapi tentang kepercayaan yang tumbuh dari dalam diri. Ketika seseorang benar-benar yakin, ia akan melihat peluang di tempat yang orang lain lihat sebagai kebuntuan. Ia akan melihat pelajaran di tempat orang lain hanya melihat kegagalan. Salah satu kekuatan terbesar dari keyakinan adalah kemampuannya untuk menarik hal-hal yang sejalan dengannya. Orang yang benar-benar yakin akan sesuatu tidak hanya bertindak berbeda, tetapi juga menarik orang-orang dan situasi yang mendukung keyakinannya. Ini bukan sekadar konsep motivasi kosong, tetapi sesuatu yang telah banyak diamati dalam kehidupan nyata. Pernahkah kamu merasa ketika benar-benar percaya pada sesuatu, seolah-olah semesta mendukungmu? Tiba-tiba ada jalan terbuka, tiba-tiba ada orang yang menawarkan bantuan, tiba-tiba kamu menemukan informasi yang sebelumnya tidak kamu sadari? Ini bukan kebetulan. Ini adalah efek dari bagaimana keyakinan mengarahkan fokus kita. Ketika kamu yakin akan sesuatu, otakmu mulai memperhatikan hal-hal yang mendukung keyakinan itu. Jika kamu yakin bisa sukses, maka kamu akan lebih peka terhadap peluang, lebih cepat belajar dari kesalahan, dan lebih gigih dalam menghadapi tantangan. Sebaliknya, jika kamu ragu, otakmu juga akan mencari bukti-bukti yang mendukung keraguan itu. Setiap hambatan akan terasa sebagai konfirmasi bahwa kamu memang tidak bisa. Setiap kegagalan akan terasa sebagai tanda bahwa kamu seharusnya tidak mencoba sejak awal. Ini sebabnya banyak orang yang tidak pernah benar-benar melangkah maju dalam hidupnya. Mereka bukan tidak punya kemampuan. Mereka bukan tidak punya peluang. Mereka hanya tidak punya keyakinan yang cukup untuk mengambil langkah pertama, apalagi terus berjalan. Tapi apakah keyakinan ini bisa dibuat? Atau hanya sesuatu yang dimiliki oleh orang-orang tertentu? Kabar baiknya, keyakinan bukanlah sesuatu yang tetap. Ia bukan sesuatu yang hanya dimiliki oleh orang-orang yang beruntung. Keyakinan bisa dibangun, bisa diperkuat, bisa diasah. Namun, keyakinan bukan sesuatu yang datang dengan sendirinya. Ia muncul dari pengalaman, dari keputusan, dari bagaimana kita berlatih melihat dunia. Orang yang pernah melewati masa sulit dan berhasil keluar dari sana, biasanya memiliki keyakinan yang lebih kuat dibanding mereka yang hidupnya selalu aman dan nyaman. Ini karena mereka sudah membuktikan pada diri sendiri bahwa mereka bisa melewati kesulitan. Keyakinan mereka bukan hanya angan-angan, tapi sesuatu yang lahir dari pengalaman nyata. Tapi bagaimana jika kita belum pernah mengalami keberhasilan besar? Apakah kita harus menunggu sukses dulu baru bisa yakin? Tidak juga. Keyakinan bisa dibangun dengan membiasakan diri melihat bukti-bukti kecil bahwa kita bisa. Setiap kali kita menyelesaikan sesuatu yang sulit,
Sekecil apapun itu, kita sedang mengumpulkan bukti bagi diri kita sendiri bahwa kita mampu. Masalahnya, banyak orang terlalu fokus pada kegagalan dan kekurangan mereka. Mereka mengingat semua kesalahan, semua kekalahan, semua kritik yang pernah mereka terima. Dan ini melemahkan keyakinan mereka. Sebaliknya, mereka yang melatih diri untuk melihat kemenangan-kemenangan kecil, sekecil apapun itu, akan memiliki keyakinan yang lebih kuat. Keyakinan bukan tentang tahu segalanya. Ia bukan tentang memiliki semua jawaban. Ia tentang berani melangkah meskipun belum tahu kemana tepatnya jalan itu akan membawa. Banyak orang ingin memiliki keyakinan, tapi menunggu sampai semuanya pasti dulu. Mereka ingin kepastian bahwa mereka akan sukses sebelum mereka berani mencoba. Tapi dunia tidak bekerja seperti itu. Keyakinan bukan hasil dari kepastian. Justru kepastianlah yang seringkali datang setelah kita berani yakin terlebih dahulu. Mungkin inilah alasan mengapa orang-orang besar dalam sejarah seringkali terlihat gila sebelum akhirnya mereka terbukti benar. Mereka melihat sesuatu yang belum bisa dilihat oleh orang lain. Mereka percaya pada sesuatu yang bahkan belum memiliki bukti nyata. Dan karena mereka yakin, mereka terus berjalan, terus mencari jalan, terus bergerak, sampai akhirnya keyakinan mereka menjadi kenyataan. Jadi, pertanyaannya sekarang adalah, apa yang sebenarnya kamu yakini? Apakah kamu benar-benar yakin pada dirimu sendiri? Atau masih ada keraguan yang menghambat langkahmu? Jika masih ada keraguan, mulailah dari yang kecil. Mulailah dengan memperhatikan hal-hal yang selama ini kamu anggap remeh. Perhatikan bagaimana kamu telah berhasil melewati banyak hal yang dulu kamu kira tidak bisa. Kumpulkan bukti-bukti kecil bahwa kamu mampu. Dan yang paling penting, berhenti mencari alasan untuk meragukan diri sendiri. Keyakinan bukan sesuatu yang diberikan. Ia adalah sesuatu yang harus kamu pilih. Setiap hari, setiap saat, kamu punya pilihan. Apakah kamu akan berjalan dengan yakin atau tetap tinggal dalam keraguan? Kamu yang menentukan. Dan keputusanmu akan menentukan kemana hidupmu akan berjalan.